biasa aku anik banget saatnya ndok aja sih leleannya harus mas bagaimana masih telepon sampingnya udah enggak Perantau ada rencana tur lagi tiap tahun 1 tahun sekali kan kita ada ziarah bareng ziarah Wali Songo bareng tebakan Mas Rian salah pasti fans Liverpool kelebihan dan kekurangan sasis premium bagi akap wah itu jawaban besok kalau lu ngopi bareng aja tanya baru nge-record ada yang denger baper ya kan Alhamdulillah sekarang kan bis masuk ke Euro 4 apakah masih dikasih solar subsidi pertanyaan solar subsidi maupun yang DEX yang enggak subsidi mas itu pertanyaannya bukan ditanyakan kepada perusahaannya dulu tanyain sama konsumennya kuat kagak bayar beli tiketnya karena perhitungan gue nih gue pernah hitung-hitungan kalau emang solar ini suatu saat menghilang terus diganti DEX lu tahu harga tiket yang tadi 220.000 jadi berapa jadi 300-an jadi sekitar 350-350an harga tiket yang tadinya 220 kalau solar emang menghilang diganti ke DEX jadi pertanyaannya jangan diajukan ke perusahaan kan tinggal jualan gue modal 10.000 gue jual 12.000 ya kan yang beli kuat kagak kalau gue sih tinggal jualan doang laku gue jual kagak gue remen jualin semua aman gitu nggak puyeng tiap hari nggak perlu keluar rumah berbulan-bulan berminggu-minggu buat kerja ya duduk manis ngitungin duit asli tapi kan Allah nyuruh kita hidup bukan buat begitu kan bukan buat itu 300 lebih orang yang nonton calon orang sukses semua baru ke sholat pagi dong amin Allah ngasih lu amanah perusahaan ngasih amanah lu keluarga ngasih amanah lu kekayaan ngasih amanah lu kerjaan ada alasannya mas. Dan alasannya bukan buat foya-foya supaya kamu bisa bermanfaat buat dunia buat umat dan orang-orang sekitar kamu makanya kenapa banyak orang kadang suka komen mas ngapain masih sering kerja dan lain sebagainya bla 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 ya bukan berarti gue nggak bisa di rumah aja tiduran orang gue nganggur sebulan digaji sama Pak Haji tetap orang gue anaknya kemudian nggak tanggung jawab gue sama karyawan gue sama penumpang gue sama perusahaan Mas, udah ada yang kepilih editor untuk opening channel? Enyon berdebah ya. Kamu ngentut di depan saya kenceng-kencengin. Hah? Gue 2 aja. Yang merah, abangan. Satu-satu aja tapi 2 gitu. Itu rajungan apa kepiting? Ti ontongku sing abangan single-single aja tapi loro. Ojo double. Liverpool kalah. Aku ora sedih wong aku anggar bedhe. Aku seneng bale ora. Emang gue jago Liverpool. Iya, kalau perambarannya begitu apa? Hah? Di Jakarta ketemu klubnya Liverpool. Didi ngepен sama Liverpool. Sekarang jarang live malam mas lagi sibuk. Rajungan, Bray. Nyong. Rajungan ini. Kaget ada gua. bintik-bintiknya soalnya tuh. Emang kalau bedanya kepiting sama rajungan bintik-bintiknya doang? Iya. Ah kepiting ada bintik-bintiknya juga? Agak mulus piting, gue suka mulus-mulus soalnya. Oh gitu. Rajungan ini. Alin hobi makan rajungan. Jangan itu sih. Dibawain rajungan satu peti es itu loh mas, satu peti styrofoam yang gede itu dari. Kapan ke Bali nih mas? Insya Allah akhir tahun nanti kita ada bangkit Bali November. Gua kalau kepiting nggak gatel, Bray. Mas dari siang di Solo ini. Gua di Kudus ini main ke Kudus des. Lama nggak ngeliat kamu.
Piala, walah, UCL itu piala liga. Semalam ada yang ngomong UCL, nggak ngerti gue. Kang Enyon lagi ngapain? Biasa ngecekin, lagi ngupload video baru. Dapetnya Soka gak mas? Bukan, Rajungan. Hammers nanti buka di panggung. Mas boleh nggak main ke garasi Kudus? Boleh banget. Mumpung aku di Kudus lama nih, semingguan. Jauh banget, besok gue balik dari garasi ya, selalu dah. Enyon ya. Akhirnya baru keluar tuh ya. Mas Rian sering begadang kok, badannya nggak kurus. Nggak semua orang terlahir istimewa kayak kamu mas. Makan dikit badan tetap kurus, makan banyak badan tetap kurus. Kayak gue ya. Orang-orang yang nggak seberuntung kamu, contohnya kayak kita gini, makan dikit gemuk, makan banyak agak kurus-kurus. Makan banyak gemuk, makan dikit nggak kurus-kurus. Ada juga. Metabolisme tubuhnya beda. Mas Rian, Kang Enyon di PW Haryanto sebagai apa? Sebagai orang kepercayaan Pak Haji buat ngurusin jual beli bis tuh. Mana ada orang Bandung nanya mau beli bis, gua kasih nomor telepon sulikan. Gua kasih nomor telepon sulikan, mau gua kasih nomor telepon lu kan kalau telepon susah. Enyon itu boy, jeleknya nih gua tahu jeleknya. HP-nya 3, silent semua. Giliran dia nelpon pengennya diangkat, di telepon susah. Tuh Enyon. HP 3 silent semua, kebayang gak lu? Jadi orang yang nelpon Enyon diangkat itu gua anggap orang-orang yang beruntung loh. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Mas Udi ready belum? Ntar nih awal bulan kita ada PO lagi, kalian bisa PO semua produk yang pernah ada di Hammers. Kang Enyon butuh aspri gak tuh? Mas bikin konten sesuai dengan versi Ploso. Ntar kalau pas gue lagi haul ya, ntar. Kalau haul biasanya gue datang. Mas bulan ini udah berapa unit yang dibeli PW Haryanto? Berapa ya? Isitran berapa kemarin? Isitran berapa sih? 4 atau 5? Kalau yang kita pakai mobilnya sekitar 40-an. Bulan ini? Enggak bulan ini doang. Apa bulan antara 8 apa 6? Sekitar 8 unit. Kemarin yang putih yang dari Surya Bali juga kan gitu. Citrannya berapa? 4 atau 5 tuh. Terus itu, terus yang itu. Atlas 2, ALS 2, 12. Mas edukasi usaha bis mas sering. Assalamualaikum Mas Rian, salam dari Semarang. Waalaikumsalam Mas Novras. Konten serambi masjid mas adakan lagi ntar siang ya insya Allah ya. Pengen bikin serambi masjid sama Harsa belum sampai, ntar gue bikin lagi ntar siang. Mas bikin brand bajunya juga lu kan ada Hammers, Haryanto merchandise Hammers. Rokponnya ini nganggur kadang. Kamu mau jual beli bis sama Kang Enyon. Tutorial cara beli bis dulu itu udah keluar dari karoseri mas. Pada saat itu kita bikin berapa tuh? 21 ya. Terus tambah yang buat di Piala Mas berapa tuh? Totalnya pokoknya tahun itu tuh total Pak Haji beli 48 unit kalau nggak salah. Cuman yang gue vlogin 20 ya itu. Sisa 10 mas. Sisa 10 bulan depan ini insya Allah keluar. Kan mau diambil kehajar pandemi waktu itu. Kontraknya terbengkalai akhirnya. Harga yang cocok untuk servis makan mas, biasanya rumah makan luar itu ngasih paketan 20.000, 25.000. Biasanya rata-rata yang dipakai sekitar segitu sama orang-orang, antara 20-25. Tapi karena kita rumah makan sendiri jadi nggak hitung-hitungan budget. Yang penting makanannya mewah, rasanya enak, udah.
Mas coba sekali-sekali satpam garasi diplokin di serambi masjid. Atap gue ngapain video call? Siapa? Serambi masjid sama Om Kali mas. Dia jarang ke Kudus. Gue kalau serambi masjid kan GPS mas, gunakan penduduk sekitar. Jadi yang ada aja. Kemarin bus yang nganggur di ladang udah diambil belum mas? Ya itu dia yang 10. Bulan depan. Bulan depan. Iya bener bulan depan. Mas coba nyamar jadi penumpang. Niatnya mau buat siapa nih? Kalau buat kru gue ya nggak mungkin. Kru semua tahu aku. Buat penumpang, terus apa yang mau di-vlogin? Coba gue kasih ide. Penumpang lo tau juga rata-rata. Makanya, Nyon, gue perokok, tapi bukan berarti terus asap rokok lu semburin ke muka gue juga. Ngempos nih, Apaan? roksonya. Nah, habis lagi. Basah. Mas minta doanya lagi ikut tes UTBK. Apaan tuh UTBK? Kalau gue nge-vlog nyamar jadi penumpang bis lain, ntar yang punya perusahaan tersinggung. Ngapain Rian ngeplak-ngeplokin bis gue, mau banding-bandingin, begitu gimana coba? Kalau nganggur di ladang itu berarti masuknya rugi atau enggak lah? Kenapa harus rugi? Kan kontraknya nggak jalan. Bis itu waktu ngirim kan DP mas. Bayarnya kalau udah ngambil. Berarti kalau belum diambil ya belum bayar. Dan kemarin 2 tahun kan perbankan tutup. Leasing nggak jalan. Makanya sekarang udah waktunya diambil. AC-nya tinggal nyiapin AC-nya. Nyamar jadi penumpang untuk melihat kenyamanan dan keramahan bis. Ya tuh kru gue lihat gue gimana gue mau nyamar mas. Badan gue tinggi gue 172, lebar gue 80 cm. Ya udah pasti orang niteni lah bahasanya. Gue kemarin waktu di Jogja aja, di Tugu, di depan Sarkem. Jalan mas, dari belakang ada yang teriakin gue banyak. Ada kalau 3 orang, 4 orang, 3 kali naik mobil. Rokok ya? Mas Rian gitu, padahal gue dari belakang. Rokok, Samsu. Bisa kelihatan ya. Mas Rian lulus pondok, bukan lulus mas, keluar dari pondok. Ya, Tahun 2000. Kabar ya? Status boyongku 2003. Nah, Mas kalau CDCB laku karena duduknya di mana? Biasanya di depan toilet. Kadang di cepitan bisa di mana-mana lah, banyak tempat. Mas tahu sejarah tikus makan sabun? Itu pertanyaan apa lagi? Ngapain ke Sarkem mas? Ntar kalian lihat vlognya. Gue ada vlog di Sarkem. Nyamar juga percuma, hampir semua orang betul. Gua mas di mana-mana tempat selama ini nongkrong di pinggir jalan. Mau lama-lama 5 menit 10 menit udah ada yang nyapa. Bagaimana rata-rata ya viewer, maksudnya orang-orang yang kenal aku nih pekerja jalan ya kan, supir angkot, taksi online, taksi. Ya pokoknya orang-orang transportasi lah, Grab, Gojek, banyak banget. Ada yang nyapa. Yes, gitulah. Jajan mas di Sarkem, iya jajan. Saya jajan di Sarkem kemarin. Betul sekali. Pagi mas Rian nggak Car Free Day. Pernah sih sama anak-anak gue 2 kali kalau nggak salah. Lin, nak, mana tuh bini gue. Masih ada nggak ya Car Free Day ya? Dulu di Kudus tuh Car Free Day ada orang sepanjang jalan tuh jualan semua mas. Mau datang ngumpul di Kudus, sini main mas, main. I love transportation. Amin, alhamdulillah. Selamat pagi mas Rian, pagi. Bogor Indah sekarang di mana? Masih ada kok, nggak ngilang. Cuman dikit kali jalannya. 2-0 Madrid, yoi. Nama juga manusia mas. Mas kok nggak pernah kelihatan Mas Hayu itu di vlog? Kemarin habis ketemu, lagi ngomongin buat syuting Hari dan Yanto next. Yon. jauh dah lu. Bukan jauh, sempuran lu ke muka gua.
Menurut Mas Rian, perusahaan bis yang berkembang sangat besar apa? Banyak perusahaan-perusahaan raksasa bis Mas di Indonesia ini. Budiman, Hiba, Sinar Jaya, Hiba Group tuh raksasa, yang raksasa itu banyak. Yang gua anggap raksasa banget gitu. Budiman, terus Hiba Group, terus siapa tadi? Sinar Jaya, itu raksasa banget. Mas Erik sukses meranin Mas Desi di Sri Mulat. Yo. Posisi dan bentuknya kok sama kayak semalam. Ya, berarti gue masih di tempat yang sama. Mas kalau bukan penumpang boleh beli makan garasi pom ini. Damri raksasa, Damri mau raksasa juga kan yang bayar negara boy. Pajak-pajak kita juga. Jadi nggak usah disebutin. Ngapain? Gue kan bahas yang swasta. Maesari, iya. Tapi kan dia spesialis dalam kota mas. Gue bilang yang ini. Akap. Rosalia mas gede, tapi nggak sebesar mereka. Sayangku sayang. Jadi kalau gua ngelasin perusahaan ini kecil, sedang, gede, raksasa gue. Berarti Damri bis kita juga ya. Iyalah, Damri ngisi solar, Samiri aja ngisi solarnya pakai tanda tangan boy. Kalau kita kan pakai duit gas. Mas kalau buat bis, buat sejarah wali Ponorogo, waduh, kalau Ponorogo gunain perusahaan sono aja mas. Kalau pakai kita mahal ntar ongkos ke sana. Kalau Haryanto raksasa juga kan enggak lah. Haryanto perusahaan kecil mas. Perusahaan kecil punya Pak Haji. Kita ikut bayarin solarnya Samiri, ya bukan cuma solarnya doang, solarnya, gajinya, pembelian bisnya kan dari pajak kita. Makanya kemarin waktu pada protes yang harga tiket bis mahal, harus mudik kok, naik tiket bis semua naik 100% rata-rata ke atas dan lain sebagainya. Perusahaan swasta ini bukan dinas sosial boy. Kalau lu mau berharap subsidi ya sama perusahaan pemerintah. Bener tau gue ngomong kayak gitu. Tapi malah orang pada sensi. Kenapa jadi nyenggol-nyenggol Samiri? Lah maksud gue gimana sih? Entahlah. Ini gue yang salah ngomong apa pikiran kalian yang gak nyampe gitu kadang gue mikir. Iya kan, kalau kalian berharap subsidi dari pemerintah ya ajukan ke pemerintah gitu, ke perusahaan mereka, jangan ke perusahaan swasta. Perusahaan swasta kan apa-apa modal sendiri. Masa iya ibaratnya gue operasional habis 1 juta, gue suruh jualan harga 800.000 kan nggak mungkin. Perusahaan mana yang mau? Kasus kemarin di Twitter masih banyak yang baper, biarin aja, ngurusin amat. Jombang armadanya masih rolling ya mas. Semua armada masih rolling karena masa penstabilan. Kan harus balik baru selesai nih. Kita butuh waktu biasanya 2 minggu 3 minggu untuk semua bis bisa kembali ke jalur. Kita tenang, salut lah. Gue sih tenang terus mas, banget loh. Super tenang, harus tenang. Imogiri hadir mas, siap. Waalaikumsalam. Randu Blatung Jakarta itu via Sulur Kuku atau via Bulora mas?
Blora mas. Bang Rian dalam ibu negara tidak memantau lagi nyiapin dapur. Bukan dari dulu kalau lebaran naik 100%. Iya. Lagi ada yang pengen ngegoreng mas. Banyak isu kan, isu-isu politik dari segala kemacetannya, one way-nya. Padahal gua anggap keputusan pemerintah buat bikin one way itu tepat banget. Cuman namanya orang pasti punya rasa nggak puas. Tapi kalau buat gua, pengamatan gua di lapangan itu terbaik boy. Nggak kebayang kalau pemerintah nggak ngadain one way kemarin kayak apa itu. Cuman tetap aja semua keputusan pasti ada teknis yang salah di lapangan 1-2. Tapi kan secara overall it's good. Pasti ada yang dikorbankan. Jadi ada yang ngegoreng masalah harga tiket. Padahal itu udah berlaku 30-40 tahun yang lalu kali. Baru sekarang digoreng kan lucu ya. Mas Rian mau tanya kok bisa Haryanto rata-rata kebut-kebut memang instruksi. Ah enggak, biasa aja. Kebut-kebutnya kayak gimana nih maksudnya? Salah PO kali. Haryanto standar aja kalau jalan. Mas kenapa nggak sampai Mojokerto? Kenapa mas sampai Jombang aja? Ya sampai Jombang aja penuh, ngapain sampai Mojokerto mas? Ntar kalau udah nambahin bis, nambahin jalur baru. Sementara ini dari Jombang aja kuotanya udah penuh terus. Kalau kita tambahin lagi ya buat apa? Jadi sia-sia dong. Kalau bisa penuh di bawah kan penuh di bawah. Nggak usah nyari penumpang di atas. Gitu. Penggiringan opini publik yuk. Bukan ngebut tapi jarang ngerem betul, itu paling tepat. Mas Rian kabar umrohan gimana? Lah kan kemarin umroh 2 tahun tutup mas, gimana sih? Baru buka lagi kan pertengahan tahun ini, yang normal tanpa karantina. Jadi tahun depan insya Allah kita bisa mulai lagi program umroh kita. Mas Rian tanggapan penggunaan limiter kayak Ecomel, kayaknya semua PO gunain limiter deh mas. HR aja ada limiternya semua. Apalagi Mercy itu, kan nggak boleh dicabut limiternya. Semua PO gunain limiter. Karena kalau dicabut limiter, otomatis garansi dari dealer pasti hilang. Udah gitu kalau ada apa-apa, mereka nggak akan tanggung jawab. Terus ketiga, apalagi ya, gitulah. Mereka kan udah berhitung mas, berapa daya pacu bis, daya henti bis, itu berapa. Apalagi bis-bis yang kalau udah muatan. Jadi nggak boleh dicabut limiter itu, harus. Mas kalau supir dapat banyak penumpang atau sedikit bonusnya banyak bonusnya sama-sama. Tanah Merah Bangkalan ke Merak masih mahal kah? Masih 480 mas, punten Bangkalan ke Merak masih belum turun ya mas. Buat kapan mas? 480 Merak kayaknya enggak deh. Kalau dari Tanah Merah. Tanah Merah itu kalau nggak salah Merak 380 kalau nggak salah. 350 atau 380. Bang, rokok terus emang gak kerasa sakit tenggorokan gue. Ngerokok udah 25 tahun. Masa ya mau dibahas? Mas, Bang Rian, Bang Ian. Kangen Mas Rian yang di Terminal Jati Jajar. Emang kenapa? Apa bedanya gue di sana sama di sini? Selamat beraktivitas. Semoga Allah lancarkan segala urusan kita. Amin. Amin. Halo. Mas Rian YouTube Bang Ian akrab. Kalau status kerjanya Bang Ian masih cadangan mas, masih muter-muter. Tapi dia sudah jadi bagian dari keluarga besar kita. Tinggal nyari penempatan aja nanti. CDCB itu kalau transit milik kru A apa kru B mas? Kru yang ditransitin. Karena transitan itu berarti kan penumpang titipan mas, bukan penumpang bis itu. Tilang tol efektif nggak mas? Saya lewat tol kayaknya nggak ngaruh. Efektif harusnya. Efektif. Bang Ian orangnya baik,
murah senyum, bisa melayani penumpang dengan baik, dan satu lagi hal, orangnya nggak baperan. Terus ketiga, bisa beradaptasi dengan baik. Jadi insya Allah dia lancar lah di sini. Ponorogo ada berapa armada mas? Ponorogo 4 satu hari PP. CDCB itu bukan CDCB itu cuma bahasa istilah kita aja mas. Di depan, di samping jok driver itu kan ada kursi 2 tuh, kursi yang tengah sama kursi yang pinggir pintu. Itu kita nyebutnya CDCB. CD itu cadangan, CB itu cabangan. Itu bonus mas. Kalau jok belakang udah penuh, jok depan itu dijual, itu haknya buat kru 100%. Hadiah. Ramah banget mas, aku lihat suka bawain barang penumpang. Gak ada rencana buka rute Banyuwangi mas? Belum. Aku ada loh trayek Jember sampai Pekanbaru trayekku. Cuma enggak lah mas, masih pengen menuin yang deket-deket dulu. Mas ini kunci ya, gue kasih lu kunci. Ini kata kunci nih, ibaratnya statement Rian Mahendra. Jadi siapapun yang mau menyangkal silakan beradu data dengan saya. Jalur semakin jauh, ya nih dengerin. Jalur semakin jauh, tingkat operasionalnya semakin tinggi, modal operasionalnya semakin tinggi, terus pendapatannya semakin sedikit, resiko juga semakin tinggi, pengeluarannya semakin banyak. Jalur semakin jauh itu, semakin jauh berarti semakin berat operasionalnya, semakin berat resiko operasionalnya, semakin sedikit pendapatannya. Jadi otomatis semua perusahaan bis pasti akan ngejar wilayah terdekat mereka dulu, karena itu yang paling efektif. Semakin dekat ya semakin tinggi benefitnya. Ntar kalau udah dekat aja nggak laku, ya otomatis orang akan semakin menjauh. Kadang kalau gue lagi bikin statement gitu suka ada ini mas, suka ada mania yang protes. Suka ada mania yang protes dan menganggap gue salah. Ya monggo kerso. Selamat pagi Mas Boy Rian Mahendra, waalaikumsalam. Bikin mie ayam sambil lihat Mas Rian live. Pungki, kamu mau bikin usaha mie ayam apa gimana? Kalau gitu pemikiran supir mending dari awal penumpang dikit biar dapetin penumpang di tengah jalan. Maksudnya? Kalau gitu pemikiran supir mending dari awal penumpang dikit biar dapetin penumpang di tengah jalan. Kayaknya kamu nggak nangkep sama omonganku deh. Contoh nih, kalau yang kamu bahas itu bahasannya beda lagi. Contoh Semarang, Jakarta. Biaya solar lu kan dari Semarang ke Jakarta. Lu ngarepin penumpang naikin di tengah, di Tegal misalnya. Emang lu mau bikin harga Tegal Jakarta sama kayak Semarang Jakarta? Kan nggak mungkin. Pengeluaran kamu Semarang Jakarta, tapi pendapatan keuangan kamu yang kamu dapat itu Tegal Jakarta. Rugi nggak? Rugi, nggak kayak gitu. Maksudnya konsepnya jadi nggak seperti itu. Kenapa gue bilang jarak semakin jauh, nilai operasionalnya semakin besar? Karena otomatis solarnya pasti nambah, biaya resiko di jalannya pasti nambah, melnya pasti nambah, pengeluarannya pasti nambah, etolnya pasti nambah, ya kan? Dulu maksudnya kayak gitu. Bagi jalur-jalur yang terlalu jauh banget, yang nggak bisa dilayanin sama 2 bis dalam 1 PP, kan rugi banget. Contoh kayak Jakarta nih, Arianto buka Kudus Jakarta, 1 jalur nih, Kudus Jakarta, cukup dilayanin 2 bis, karena 1 hari mereka sampai, besoknya mereka berangkat. Yang dari barat juga gitu, berangkat dari barat sampai timur, besoknya mereka berangkat. Jadi 1 jalur ini cuma dilayanin 2 bis. Tapi jalur semakin jauh, ada yang nggak bisa dilayanin 2 bis. Contoh kayak mungkin Kudus Palembang atau Kudus mana gitu. Itu kan jaraknya nggak mungkin ditempuh dalam 1 hari mas. Berarti 1 jalur kamu butuh paling nggak 3 atau 4 bis buat nutup jalur bisa jalan setiap hari. Rugi nggak pendapatan 2 bis dipakai buat ngangsur 4 bis? Mana? Kamu punya pendapatan nih 10 juta misalnya, lu pakai buat ngangsur 2 bis, sama 10 juta buat ngangsur 4 bis.
Lebih menguntungkan yang mana? Paham ya, kenapa Ko Haryanto nggak main jauh-jauh? Karena kayak gitu. Jadi perusahaan kalau masih laku, pasti dia mainnya jarak dekat. Ntar kalau udah semakin nggak laku, dia akan semakin menjauh. Atau semakin udah penuh nih yang deket, dia bikin tambahan menjauh. Genggam anganku sayang, dekat denganku peluk diriku. Penambahan tangki bis melanggar aturan hukum tidak, Mas? Ada berapa PO menambah kapasitas? Enggak ada. Karena ukurannya sama tonase aja, Mas. Kalau masih tonasenya ya gitu. HR kenapa flatnya VGA semua, Mas? Karena auto domisili perusahaannya Jakarta, Tangerang, Mas. Makanya platnya VGA. Merak Madura paling jauh, betul. Sumenep Merak itu udah paling jauh banget. Itu 1 hari pas-pasan banget timing. Dipakai buat dandan istirahat mungkin hampir nggak ada. Makanya bisnya harus bener-bener sehat. Rencana Star Batu Malang, Mas. Batu Malang marketnya dikit, Mas. Ambiran aja. Ada rencana buka jalur baru lagi. Nah, itulah istimewanya HR. Jalur-jalur barunya semua masih circle-nya deket dari wilayah operasional kita. Jadi kita nggak perlu menjauh. Mas, kenapa Jaki Buanatur tidak merubah livery dan rata-rata unit HR dan apabila di repaint tetap pakai livery HR? Pengen ngalap rezeki berkahnya Pak Haji katanya. Ya silahkan. Toh belinya juga dari kita kan. Nggak jadi masalah. Kecuali lu belinya dari PO lain, ngambilnya livery gue lah, nggak ada korelasinya bro. Masiran Cikampek Malang berapa ya harganya? 300, Mas, 320. Mas, Madrid juara, yo. Nanti banyak yang godain, wajar lah. Cantik digodain. Mas, agen Ponorogo di sebelah mana? Di terminal Ponorogo, masuk aja. Mas, sekali Prodadi bisa diremajain. Oh, udah banyak peremajaan nih, udah banyak yang peremajaan. Ada juga yang belum. Sabar aja. Mas, boleh nggak pakai livery HR? Buat apa nih? Kalau buat bis gede, jangan lah. Kalau buat mobil-mobil kecil silakan. Karena kalau perusahaan gede nanti kalian akan dihujat, Mas. Dihujatnya karena kalian jadi nggak punya karakter. Orang akan ngelihatnya itu PO Haryanto soalnya. Karena branding image-nya itu udah punya PO Haryanto. Jadi mendingan bikin karakter sendiri, itu saran. Bukannya kita nggak ngebolehin. Tapi kalau kamu pengen berkembang, saran pengen bikin identitas perusahaanmu sendiri. Tapi kalau buat mobil-mobil velg kecil-kecil karena ngefan pakai wayang gua, batikan stiker gua, sholawat, yos, nggak apa-apa, bebas. Karena nggak ada nilai branding di situ. Pamit Mas, ada hajatan, selamat pagi. Siap. Gue udah antar kalau live-nya mati ya. Tiketnya tim Malang sama tim Madura sama apa beda, Mas? Kayaknya nggak bisa yang dari Madura, Mas. Tetap nari dari Malang. Karakter penumpangnya beda, Mas. Bukan itu, Mas, yang tadi masalah penumpang. Oh, aku salah tangkap berarti. Maaf ya. Cuma ngolah pemikiran supir, kan katanya kalau ada yang kosong bisa angkat orang di tengah jalan, dan kata Pak supir itu bonus, takutnya semua. Itu bis-bis yang bis rewo-rewo, Mas. Itu pola pikir PO-PO kayak zaman dulu, PO-PO seseran ya, PO-PO lastingan lah. PO-PO yang nggak punya market. Kalau perusahaannya seneng bisnya itu penuh dari terminal, tapi drivernya enggak, Mas. Karena apa? Kalau bisnya penuh dari terminal, dia nggak bisa ngompreng nyari colongan duit di jalan gitu. Tapi kalau bisa sepi dari terminal, drivernya seneng. Itu kelakuannya Pak D gue almarhum dulu kayak gitu. Waktu dia zaman bawa Natungga Green dulu. Era-era tahun 2000-an.
Jadi kalau bisa penuh dari terminal dia malah sedih, Bu. Karena dia nggak bisa ngambil penumpang di jalan. Kalau ngambil dari terminal penuh kan uangnya masuk ke perusahaan. Tapi kalau di jalan uangnya kan jadi colongan dia gitu. Paham nggak? Nah, nggak boleh mindset kayak gitu. Dunia bis harus bersih. Kalau perusahaan-perusahaan yang punya kredibilitas baik nggak akan kayak gitu peraturannya. Nah, Sarkawi betul. Genggam aku sayang, bukan denganku. Mas Hammer belum harus belum. Haji Anas itu adiknya Pak Yul. Pak Yul itu udah kayak kakak asuhnya Pak Haji lah, Saswan. Lebak Bulus ke Wonogiri berapa Mas? Lebak Bulus Wonogiri 220. Sarkawi singkatan apa sih? Nggak tahu gue, dari gue kecil tuh istilah Sarkawi tuh. Ya nyolong lah, bahasanya nyolong penumpang. Tapi ada yang bilang dulu Sarkawi itu nama orang. Ya gue nggak ngerti juga. Karena dari kecil bahasa terminal itu namanya Sarkawi udah dari gue kecil tuh. Biasanya sudah banyak berkembang jadi juga loh, harus. Makanya dukung dan support terus. Jangan lupa, jangan bosan kasih masukan. Kasih tip punya sikap tawas. Apa tuh Mas tawas? Mas owner 27 Trans bukan tahu lagi kan sering nge-vlog sama gue. Bro dia, bro, satu circle sama kita. Mas Uji namanya. Tawadu ya Mas Rian. Oh. Begini nih Mas. Orang hidup mau sombong tuh apa yang disombongin Mas. Untuknya mau orang duku mati. Gila. Di mata Allah kita sama, cuma titipannya aja yang beda. Dititipin sama Allah semakin berat, semakin banyak, semakin berat juga tanggung jawabnya. Lu punya 1000, punya harta kekayaan 1000 perak, ntar besok dimintain pertanggungjawaban sama Allah dikit bro. Tinggal 1 sampai 1000 ibaratnya. Lah kalau lu punya 1 triliun, dihitung sama Allah 1. Makanya jangan ngeliat orang dari status sosialnya, jangan lihat orang dari kekayaannya. Bergaul juga gitu sebaliknya. Yang kaya jangan menganggap yang miskin itu menganggap kasta yang berbeda gitu, jangan. Semua sama. Kadang orang punya pangkat, punya jabatan, punya bintang, punya jabatan di pemerintahan, bupati apa-apa. Udah ngerasa, oh ya gue ada di langit yang berbeda sama rakyat gue. Sempat kadang lihat cara mereka mandang orang, cara mereka menyikapi masalah-masalah di bawah. Makanya berdoa selalu bisa dapat pemimpin yang amanah, baik dari RT kalian, lurah kalian, bupati kalian, gubernur kalian, presiden kalian. Doakan selalu dapat keberkahan dari Allah, bisa memilih orang-orang yang amanah. Mbak Alin gimana Mas? Alhamdulillah udah nggak begitu ngerasain sakit. Makanya lu kalau ngeliat Rian Mahendra nih di vlog, mau ketemu siapa aja, mau ketemu rekan pengusaha, pejabat kementerian, mau ketemu kalian, mau ketemu orang jualan asongan gue, bang sate apa gitu, pasti lu bakal ngelihat tatapan mata yang sama dan pola berbicara yang sama kepada mereka. Karena di mata gue emang mereka semua sama, nggak ada yang membedakan. Kecuali kalau gue ketemunya sama orang tua, sama ulama, sama guru-guru gue, itu baru beda. Jelas-jelas mereka yang salah. Kalau kalian biasa ngeliatin vlog gue pasti tahu, bisa ngeliat. Hidup dunia kalau kita nanam baik, insya Allah matinya baik, betul. Betul. Jadi yang kena
Mas kalau mau masuk jadi kru apa saja syarat-syaratnya? Sama kayak di kru-kru PO lain. Nah itu lagu backsound itu copyright nggak sih? Copyright. Backsound itu? Memiliki sensasi kuat dan menggigit. Mas mohon pencerahan terkait keputusan pembukaan jalur selain aku Yang kuat dan kecilin menggigit. nanti. Bagi yang penasaran ingin mengetahui wanita yang mempunyai vagina sempit, berikut 11 ciri-ciri wanita yang memiliki vagina Mas mohon sempit. pencerahan terkait keputusan pembukaan jalur selain okupansi penumpang apa aja? Medan. Terus dilihat tipikal penguasanya, tipikal pemain. Pernah merasa risih gak sih mas sama orang yang benci sama sampean? Enggak. Orang yang benci sama kita kan sedang menghancurkan diri mereka sendiri di hadapan Allah. Ngapain lu benci? Kasihan dong, dikasihan. Rakyat jelata dan bangsawan mas Wali Black Lover ini. Malang hadir mas. Ya. Mas biaya bikin plat cantik kayak mobil mas Rian berapa mahal? Mahal mas. Mas air nggak masuk pasar minggu enggak macet. Mas katanya terakhir harus melintasi domisili perusahaan lalu HR Kudus Bandung. Kan aku udah bilang Haryanto bikin kantor cabang di Kudus, makanya bisa bikin Pati Jogja, Pati Kudus Jogja. Begitu juga bisa bikin jalur Bandung, Kudus Bandung. Paham? Kan udah ada garasi di sini, kantor cabang, akte pendirian kantor cabang. Itu bisa diajukan sebagai domisili perusahaan. Makanya ketika kalian bilang Solo, Jogja, mana? Surabaya, nggak bisa. Solo kan belum ada kantor cabang. Saran mas biar gak jadi orang konsumtif, ya hidup apa adanya aja sih mas. Pak Haji tuh kemarin baru aja negor gue. Ya bahasa sih walaupun gue mungkin kayak gitu apa enggak ya. Pak Haji tuh ngomong simpel aja. Aku gue mangan sedino ku tok ora ngasih 50.000. Aku buat makan aja satu hari paling uang yang tak pakai nggak sampai 50.000 aja. Ya itu kan bahasa itu kan luas kan. Jadi ngapain orang hidup ringan aja bisa kok. Mas kalau mau buka PO harus izin dulu sama pemain lama? Enggak. Kalau secara legalitas, formalitas enggak. Tapi secara hierarki bahasanya bukan izin. Sowan, ketok pintu. Kalau lu pindahan ke kampung baru, biasanya kalau hajatan suka ini enggak? Datang ke rumah tetangga gitu, salaman, ngasih ulem-uleman gitu. Saya warga baru. Ya kurang lebih kayak gitu. Tadi suka pelihara burung mas. Soalnya kalau orang-orang di komplek-komplek gede, biasanya nggak ada budaya kayak gitu. Kalau di kampung kan ada tuh kayak kita gitu. Pindahan satu daerah gitu, terus ntar bagi-bagi. Bu, perkenalkan saya tetangga baru, roti apa-apa gitu. Terus kayak gitu kurang. Ikut hadir mas yang pernah minjem dongkrak di garasi Kudus kena musibah di Merlung, ikut hadir mas. Kamu sekarang di mana? Mas itu burungnya Pak Haji beneran hilang enggak? Syukur lagi sama apa? Sakit masih? Kalau doyan rokok kan bisa nyampe 50 mas ya. Gua rokok nggak pernah beli. Mas gimana mau ke Bandung nggak jadi terus? Jadi dong pasti lah, gue nyariin kos-kosan anak gua kan. Gue pengen nyariin kos-kosan yang penjaga satpamnya dari militer ntar. Biar kalau ada cowok yang datengin main ke tempat anak gue suruh nyatetin ke rumahnya gue. Besok hilang. Maaf mas, mau ketemu siapa? Ketemu Dek Saila pak. Oh iya, nama mas, alamat, nomor telepon, silakan pak. Silakan. Besoknya hilang nggak tuh rumah. Mak nonton film Sri Mulat belum sempat ke bioskop. Dia Sarina ke Bandung, Saila ke Bandung.
Alhamdulillah, lendog. Oke. Ini apa? Petanduan ini. Ini apa? Itu apa? Telur. Mau ngapel malah kena Petrus. Tahu-tahu hilang ya tanpa jejak ya kan. Siapa tahu tiba-tiba ada besok koran ditemukan di kali ya kan, bisa aja. Atau ketemu di mana gitu tanpa busana kan ya bisa aja. Ya namanya dunia itu kan orang namanya bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan pada siapa aja ya kan. Musibah ya kan. bercanda. Kalian serius amat hidup. Kucing gua ada jenis pororo gak sih? Hah? Pororo? Kucing gua mah kucing blasteran semua nyon. Bukan pororo. Bukan. Tadi dari Persia biasanya kayak apa gitu, ntar dia kawin keluar dapat apa gitu. Main kapan Jaten? Lah baru kemarin dari Jaten. Tapi Pak Haji selain Pak Haji itu ya gua kasih tahu. Pak Haji tiap pagi nih jam 7 atau jam 8 itu udah mulai duha, boy. 12 rakaat Pak Haji kalau duha. 12 rakaat, 6 kali salam. Itu sampai siang biasa, sampai jam 10. Itu rutin tiap hari Mas Pak Haji. Mas Rian belum. Mas Rian minta tolong diucapin selamat ulang tahun buat anak saya Firzi Al-Fatih yang ke 1 tahun ya Allah. Firzi Al-Fatih, selamat ulang tahun. Oh, udah tahun kedua kamu dalam hidup ya. Mudah-mudahan kelak kamu jadi anak yang solih, berbakti sama orang tua, bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, bagi negara dan orang-orang sekitar kamu. Kalau antum berapa rakaat Mas? Yes, belajar 2, 4 Mas. Kadang enggak. Aduh. Gue sambil sarapan mau tamatin apa lanjut nih? Emang Lis? Ini namanya lentok Mas. Jadi ini lontong pakai kotoan tahu, ini tahu, tempe, sama sayur nangka. Cuman aku nggak begitu suka sayur nangkanya, jadi kita suruh ngasih dikit doang. Makanan khas Haji Kudus. Kayaknya hari ini gue pengen bermalas-malasan di rumah, nemenin Alin dan anak-anak. Tapi HP standby lah, buat kerja kalau ada kerjaan. Mas Rian ini bagus nih, ini buat leadership bagus. Mas Rian, ide dong saran menghadapi orang bermuka dua, apa yang berarti Mas Rian bilang. Mas, kalau kamu jadi pemimpin, kamu nggak boleh nunjukin wajah ketidaksukaanmu sama siapapun mereka yang kamu pimpin. Nggak peduli kamu suka apa enggak sama dia. Mereka bermuka dua atau tidak, itu kan sikap mereka di hadapan kamu. Baik di depan kamu, jelek di belakang kamu, biarkan saja. Kalau ada dampaknya, kalau nggak ada dampaknya biarin aja. Tapi kalau ada dampaknya, diingetin tetap Mas, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi tetap mereka kalau ngomongin manis-manis, penjilat atau segala macam bahasanya, kan kamu punya otak buat berpikir. Oh yang dia omongin itu bener apa enggak? Diteliti dulu, ditelah dulu. Kalau bener pakai, nggak bener jangan dipakai. Walaupun sama orang yang kamu percaya sekalipun.
Jadi kamu punya prinsip namanya. Makanya gue bilang seorang pemimpin itu harus berilmu. Hadiah gimana? Hadiah toko sukun rokok biasanya. Biar kamu nggak dibohongin sama orang. Jadi kamu bisa menelaah dan mengerti apa yang mereka bicarakan. Orang usaha kalau nggak punya ilmu kan akhirnya jadi dikompor-kompor. Wah mas buka sini bagus, mas buka sini rame, mas pakai ini, pakai itu, pakai ini. Kamu ya aja mentang-mentang kamu percaya sama mereka. Padahal yang mereka omongin lebih menguntungkan buat mereka, merugikan buat kamu. Rumah dengan review. Mas, 20 detik lagi mati. Aku matiin ya, aku pengen mandi. Kalian selamat berlibur, yang masih bekerja selamat berangkat.